sejahtera dalam kasih Tuhan kita Yesus Kristus. Hari ini saya akan mengajak kita untuk lihat satu bagian firman Tuhan yang terambil dari Yeremia pasal yang ke-29 ayat yang ke-11. Demikian firman Tuhan. Sebab aku ini mengetahui rancangan-rancangan apa yang ada padaku mengenai kamu. Demikianlah firman Tuhan, yaitu rancangan damai sejahtera, bukan rancangan kecelakaan, untuk memberikan kepadamu hari depan yang penuh harapan. Ayat firman Tuhan ini adalah satu ayat yang sangat indah sekali, khususnya disampaikan di hari ini, yaitu hari pertama tahun baru yang kita akan lalui ini. Satu bagian yang mengingatkan kita bahwa Tuhan mempunyai rancangan bagi setiap umatnya. Bahkan rancangan itu adalah rancangan damai sejahtera untuk memberikan hari depan yang penuh pengharapan. Ada satu ayat yang sangat indah sekali. Tetapi tak kala kita melihat latar belakang daripada penulisan ayat ini, apakah kita masih percaya bahwa Allah merancangkan damai sejahtera bagi kita umatnya? Apakah kita masih percaya bahwa Tuhan di dalam rancangannya adalah memberikan hari depan yang penuh pengharapan bagi kita? Kalau kita melihat kehidupan orang Yehuda pada saat itu, orang yang dilayani oleh Yeremia, kita dapatkan pada saat ini mereka dalam keadaan yang sulit. Karena mereka pada saat ini menjadi bangsa buangan. Mereka ditangkap, rajanya ditangkap, rakyatnya ditangkap, pegawai-pegawainya ditangkap, dan dibawa pergi menjadi bangsa buangan di negeri Babel, di negeri orang-orang yang telah mengalahkan kerajaan mereka. Apa yang kita dapatkan hari depan yang penuh pengharapan itu? Firman Tuhan katakan melalui nubuatnya bahwa itu semua akan terjadi dan sudah terjadi pada saat ini. Dan mereka disuruh tidak boleh melawan. Dan mereka dikatakan akan mengalami itu semua selama 70 tahun. Kita bayangkan mereka harus menjadi bangsa buangan selama 70 tahun. Adakah masa depan yang penuh pengharapan itu mereka bisa dapatkan? 70 tahun. Kalau mereka umur 50 tahun waktu mereka ditangkap, sudah pasti mereka akan mati di negeri orang sebagai bangsa buangan. Jangan katakan 50 tahun, umur 20 tahun saja. Waktu mereka, negara mereka dipulihkan, bangsa mereka dipulihkan, mereka sudah umur 90 tahun. Orang yang umur 90 tahun, di mana bisa ada masa depan yang penuh pengharapan lagi? Tapi inilah firman Tuhan yang dinyatakan oleh Nabi Yeremia. Bahkan jauh sebelumnya pun Nabi Yeremia sudah menubuatkan hal ini, bahwa mereka akan kalahkan oleh orang Babel, orang Babilonia, dan kemudian mereka akan ditangkap dan dibawa menjadi bangsa buangan. Tetapi satu hal diingatkan, mereka tidak boleh melawan. Jikalau mereka melawan, mereka akan mengalami kesulitan yang sangat besar dan mereka akan dibuang selama 70 tahun. Waktu Yeremia berulang kali menubuatkan hal ini kepada bangsanya, bahkan di depan rajanya, kita tahu berulang kali dia ditangkap dan dipenjara. Kenapa? Karena ada nabi-nabi palsu yang menentang nubuat daripada Nabi Yeremia, dan mereka menubuatkan hal-hal yang baik bagi bangsanya. Satu nubuat yang baik yang bersifat semu, satu nubuat yang baik yang bersifat hayalan mereka yang tidak daripada Tuhan. Dan itu yang dipercayakan umat, itu yang dipercayakan oleh raja-raja. Oleh sebab itu Nabi Yeremia dipenjarakan, bahkan dia pernah dipenjarakan di sumur tua yang kering. Dipenjarakan di sana, diberi makan yang sedikit, minuman yang sedikit. Mereka mengatakan kalau kami pulang perang baru kami lepaskan engkau. Tapi kenyataan mereka kalah. Itulah yang terjadi bagi bangsanya. Dari sini kita melihat dari mana rancangan Tuhan ini mendatangkan damai sejahtera. Dari mana rancangan Tuhan ini mendatangkan hari depan yang penuh pengharapan bagi umat. Satu hal yang kita perlu pelajari. Kenapa Tuhan akhirnya membiarkan mereka ditangkap dan dijadikan bangsa yang terbuang, bangsa yang dibuang ke negeri orang lain? Satu hal adalah
Berulang kali Tuhan sudah mengingatkan mereka akan dosa dan kejahatan mereka, untuk mereka meninggalkan kejahatan mereka, tetapi mereka terus-menerus tetap berbuat jahat, berbuat dosa di hadapan Tuhan. Hidup mereka yang tidak adil kepada rakyatnya, kepada orang kecil. Dan lebih daripada itu adalah bagaimana mereka meninggalkan Tuhan. Mereka menyembah kepada berhala-berhala yang dibenci oleh Tuhan. Mereka membuat patung dewa Milkom, mereka bawa patung Dewi Asitoret, dewa Baal dan lain sebagainya untuk mereka sembah sebagai apa yang telah memberikan mereka yang terbaik. Ini mendatangkan kemarahan, ini mendatangkan sakit hati Tuhan kepada mereka, dan Tuhan menghukum mereka dan membuang mereka. Tapi di sisi yang lain kita harus lihat, kenapa kok Tuhan membuang bangsa ini? Satu segi adalah bagian daripada bagaimana Tuhan mau menghukum mereka. Tapi di sisi lain kita melihat kasih Tuhan yang selalu menyertai mereka, yaitu Tuhan ingin mereka melalui pembuangan ini mereka bisa bertobat. Mereka bisa sungguh-sungguh berpaling kepada Tuhan. Mereka sungguh-sungguh bisa bersandar kepada Tuhan dan hidup memuliakan Tuhan dalam hidup mereka. Inilah kerinduan Tuhan, inilah rencana Tuhan, inilah rancangan Tuhan bagi mereka. Dan kita tahu itu akan terjadi dalam hidup mereka. Terjadi pertobatan yang sungguh dalam hidup mereka, sehingga mereka berpaling sungguh-sungguh dan menjadikan Tuhan di sandaran mereka sepenuhnya untuk mereka permuliakan. Dan bagaimana hidup mereka dibentuk menjadi orang yang mempermuliakan nama Tuhan, yang boleh menjadi berkat bagi banyak orang, bagi bangsa lain. Inilah rencana Tuhan yang indah bagi mereka. Bahkan sebelum bangsa ini benar-benar dihancurkan, di mana Raja Yoyakin yang sudah dibuang ke negeri Babel, bangsa Babel yaitu Nebukadnezar mengangkat satu raja yang bernama Sedekia, yaitu paman dari Yoyakin, untuk menjadi raja. Nah, raja ini kemudian memberontak kepada Raja Babel, padahal sudah diingatkan untuk tidak melakukan perlawanan, tetapi dia memberontak. Kenapa dia memberontak? Ini dapat kita melihat bagaimana ada seorang nabi palsu yang bernama Hananya, yang mengatakan 2 tahun nanti kuk daripada Raja Nebukadnezar akan dipatahkan. Mereka akan dipulihkan dan dikembalikan kepada posisi mereka semula. Nah, pemikiran itulah yang membuat Raja Sedekia melakukan pemberontakan, perlawanan yang sudah diperintahkan untuk jangan melawan, tapi dia melakukan perlawanan. Akhirnya kita tahu bagaimana bangsa ini mengalami kesulitan dalam hidup mereka. Mereka mengalami kelaparan, mereka mengalami sakit penyakit sampar, mereka banyak yang dibunuh, bahkan Raja Sedekia sendiri dibiarkan melihat anak-anaknya dibunuh di depan matanya. Setelah itu matanya dicungkil dan kemudian dia dibuang sebagai bangsa buangan. Sangat menyedihkan. Padahal Allah sudah menubuatkan melalui Nabi Yeremia, melalui satu penglihatan yang diperlihatkan kepada Yeremia, disampaikan kepada umat, yaitu 2 keranjang buah ara. 2 keranjang buah ara. Satu keranjang buah ara adalah buah ara yang terbaik, yang dipakai menjadi buah ara untuk pesta bungaran bagi mereka. Artinya buah ara yang terbaik lagi keranjang yang satu. Sedangkan satu keranjang adalah satu keranjang yang jelek, satu keranjang yang tidak dapat dimakan, satu keranjang buah ara yang harus dibuang. Apa yang Tuhan ingin sampaikan melalui penglihatan ini adalah bangsa Israel, orang-orang Yehuda yang membiarkan diri mereka ditangkap dan dibuang adalah buah ara yang sangat baik itu, di mana Allah akan memelihara mereka. Allah akan memfokuskan dirinya kepada mereka untuk mendapatkan kasih Tuhan kepada mereka. Dan untuk buah yang jelek dan sangat jelek ini adalah gambaran daripada orang yang tidak mau taati firman Tuhan. Tuhan katakan jangan melawan mereka, melawan kepada bangsa
Babel yang Tuhan pakai untuk menghukum mereka. Mereka melakukan perlawanan dan akhirnya mereka mengalami kesusahan. Ada banyak yang mati dibunuh, ada yang mati kelaparan, ada yang mati oleh karena sampah, dan kesulitan-kesulitan yang sangat banyak yang harus mereka lalui dalam hidup mereka. Sudah diberikan gambaran seperti itu. Mereka diharuskan mengikuti rancangan dan rencana Tuhan yang baik. Walaupun menurut pandangan manusia mungkin itu tidak baik, tetapi inilah yang terbaik yang Tuhan siapkan bagi mereka. Demikian juga kita memasuki tahun yang baru ini. Percayalah bahwa Tuhan punya rencana, Tuhan punya rancangan yang baik bagi kita. Tetapi menjadi satu pertanyaan, adakah kita mau berjalan di dalam rancangan Tuhan? Adakah kita mau berjalan di dalam rencana Tuhan untuk kita mendapatkan rancangan Tuhan yang penuh dengan damai sejahtera, masa depan yang penuh pengharapan dalam hidup kita? Biarlah kita semakin dekat pada Tuhan. Biarlah hidup kita berjalan di dalam jalan Tuhan untuk kita memperbaiki apa yang kita perlu perbaiki dalam hidup kita. Supaya hidup kita boleh mempermuliakan nama Tuhan, supaya hidup kita boleh menjadi berkat bagi banyak orang, dan di mana melalui hidup kita bisa menjadi kesaksian yang indah untuk menjadi berkat dan mempermuliakan nama Tuhan. Bahkan ada jiwa-jiwa datang kepada Tuhan melalui kesaksian hidup kita. Inilah yang Tuhan ingin rancangkan dalam hidup kita. Dan ada satu lagi pelajaran yang firman Tuhan ingin nyatakan. Tak kala kita berjalan di dalam rancangan Tuhan, kita akan mendapatkan damai sejahtera, masa depan yang penuh pengharapan. Tetapi di dalamnya Tuhan juga ingin kita berperan. Apa yang Tuhan inginkan kita berperan? Di mana untuk bangsa Yahudi, bangsa Yehuda yang dibuang ke negeri lain, ke negeri yang menjajah mereka, yang telah mengalahkan mereka itu. Apa yang Tuhan perintahkan kepada mereka? Tuhan katakan, datangkanlah kesejahteraan bagi di mana engkau dibuang, dan berdoalah untuk kesejahteraan bagi di mana engkau ditempatkan, di kota engkau ditempatkan. Apa yang Tuhan ingin kita lakukan? Di mana Tuhan menempatkan kita, dimanapun kita berada, Tuhan menginginkan umatnya untuk melakukan sesuatu yang merupakan kemampuan yang Tuhan telah berikan kepada kita. Kita bekerja keras, berusaha sedemikian rupa dengan hikmat yang daripada Tuhan, dengan bijak kita bekerja atau berusaha supaya di mana keberadaan kita berada mendatangkan kesejahteraan bagi tempat kita berada. Dengan bekerja keras, dengan bekerja dengan bijak, berusaha keras, berusaha dengan bijak, dengan pertolongan Tuhan, maka kita bisa mendatangkan kesejahteraan bagi kota di mana kita berada. Tuhan juga menyuruh kita berdoa. Selain kita berusaha dengan keras, kita berusaha dengan bijak, Tuhan juga menginginkan kita berdoa bagi tempat kita berada untuk mendatangkan kesejahteraan bagi kota itu. Karena kesejahteraan bagi kota itu juga mendatangkan kesejahteraan bagi kita. Dalam hal ini saya teringat kepada Yusuf. Waktu dia dibawa ke negeri Mesir, dia dijual kepada Potifar. Dia adalah seorang budak. Seorang budak itu tidak digaji, tapi kita melihat bagaimana dia dipercaya oleh Potifar sehingga seluruh rumahnya, seluruh usahanya dipercayakan kepada dia untuk mengusahakannya, untuk mengerjakan. Kenapa? Karena Yusuf bekerja dengan rajin, Yusuf bekerja dengan baik, sehingga semua yang dikerjakan boleh berhasil. Padahal kita tahu dia kerja baik, dia kerja dengan rajin pun dia tidak digaji. Kalau bagi orang lain mungkin orang berpikir, ngapain saya bekerja keras? Ngapain saya bekerja dengan bijak? Ngapain saya bekerja dengan susah payah seperti ini? Toh saya tidak digaji. Toh kalau misalnya usaha ini maju, yang kaya bosku, aku tidak. Tapi satu hal yang kita lihat, inilah yang dilakukan Yusuf. Apa yang dia dapat? Yusuf dapatkan. Paling tidak ada satu hal yang penting yang mungkin tidak terpikirkan oleh kita.
Bagaimana melalui apa yang dia kerjakan dengan baik, dia dapat memperoleh ilmu. Bagaimana mengelola satu rumah yang merupakan rumah seorang pejabat, yang tentu banyak pegawainya, tentu banyak pembantunya, banyak pekerjaan yang harus dia lakukan. Tetapi bagaimana dia bekerja, mengelola dan sebagainya, banyak ilmu yang dia bisa dapat di situ. Saya teringat ada seorang teman, dia punya anak. Suatu ketika waktu Imlek anaknya tidak diberikan uang Imlek, dia marah. Dia marah dan menyuruh anaknya tidak bekerja. Dan sampai lebih dari 77 tahun sampai saat ini, lebih dari 77 tahun, anaknya tetap tidak bekerja. Ada banyak waktu yang terbuang padahal dia bisa belajar kalau dia bisa terus bekerja. Demikian juga dengan Yusuf. Dia tidak digaji, tapi dia bisa banyak belajar daripada itu. Dan lebih jauh lagi kita melihat bagaimana Potifar dapat mengenal Allahnya Yusuf. Bahkan dia tahu bahwa Yusuf bisa berhasil dalam usahanya karena berkat Tuhan. Artinya Yusuf bisa menjadi kesaksian yang baik bagi tuannya, dan tuannya bisa mengenal Allah daripada Allahnya Yusuf yang memberkati dia, sehingga melalui hidupnya dia menjadi saksian yang baik untuk mempermuliakan nama Tuhan. Bahkan di dalam kemurahan Tuhan seringkali jiwa-jiwa bisa dibawa datang kepada Tuhan. Jadi dia dapat banyak, walaupun mungkin dia tidak menjadi kaya, mungkin dia tidak mendapatkan uang, tapi banyak berkat Tuhan yang mengalir dalam hidupnya. Dan kemudian dia di penjara. Kalau kita melihat segi yang lain, ini adalah satu hal yang buruk dalam hidupnya. Tapi kita melihat di penjara ini dia jauh bisa banyak belajar lagi. Di mana di penjara itu dia melakukan pekerjaannya untuk melayani jauh lebih banyak orang. Di situ ada sipir, di situ ada napi dan sebagainya. Dan bagaimana di sana itu adalah penjara khusus, di mana tentu administrasinya itu harus berjalan dengan baik. Dia bisa belajar dan sebagainya. Itulah yang mempersiapkan dia hanya menjadi orang yang punya potensi, yang bisa mengurus satu bangsa, satu negeri, bahkan banyak negeri, untuk dapat diberikan makanan yang terbaik bagi mereka di masa kelaparan. Inilah cara Tuhan. Kadang-kadang Tuhan bisa mengizinkan kita dalam kesulitan, tetapi kesulitan itu, percayalah, kalau itu rancangan Tuhan, maka percayalah di dalam hidup kita, itulah yang terbaik bagi hidup kita. Di depan kita ada masalah, ada kesulitan yang datang, tetapi di dalam rancangan dan rencana Tuhan kita terus berjalan. Percayalah, kita akan mendapatkan yang terbaik dalam hidup kita, dan kita bisa mempermuliakan namanya dalam hidup kita. Dan kita melihat di dalam rancangan Tuhan bagaimana orang-orang yang dibuang. Kita ambil contoh Daniel, Sadrak, Mesak, dan Abednego. Walaupun mereka sebagai bangsa buangan, jangankan katakan mereka dalam kekurangan, bahkan kita melihat bagaimana kehidupan mereka. Mereka tidak kekurangan satupun yang baik, karena semuanya Tuhan sediakan bagi orang yang mau berjalan di dalam rancangan Tuhan, di dalam rencana Tuhan. Karena rancangan Tuhan adalah rancangan damai sejahtera untuk memberikan masa depan yang penuh harapan. Amin.